Saat pintu kamar terbuka langsung terpampang figura besar pernikahan adik tirinya tepat di atas kasur big size. Tambah dibuatnya kagum setelah melihat kamar sang adik yang terkesan mewah dan luas, terdapat pula kamar mandi di dalam. Fasilitasnya juga lengkap, banyak lemari besar yang berjejer, ada yang dari kayu jati asli, ada pula pintunya terbuat dari kaca. Salsa yang menahan kantuk sejak tadi langsung terlelap mendapati guling di tangan. Burumi seperti putranya dulu menyelimuti tubuh Salsa dengan selimut putih tebal setelah mengatur suhu AC, tapi sepertinya beliau belum tahu kebiasaan sang menantu. Selimut itu disingkirkan tanpa sadar oleh istri putranya, lalu dipasang lagi, disingkirkan lagi, dan berakhir kekehan kecil dari beliau. "Maaf Mbak, anaknya ini tidak bisa memakai selimut." "Tidak apa-apa," tutur lembut beliau tersenyum seraya memegang sedikit lengan besan. Burumi izin sebentar keluar kamar ingin berganti baju, beliau mempersilahkan istirahat bersama menantunya. "Fanya ini bagaimana menyalakannya?" Ibu sambung Salsa bingung hendak buang air kecil tapi tidak ada bak mandi, hanya ada toilet duduk dan juga bak mandi rendah, tidak ada airnya sama sekali. Setelah mengajari ibunya, Fanya keluar lagi duduk di pinggiran kasur tanpa sengaja mata menatap ke arah atas, betapa terpesonanya dia melihat dada bidang iparnya di atas sana. Foto yang menggantung terlihat estetik dan mewah seperti fotonya artis papan atas. Dikagumi gambar iparnya tersebut beberapa menit sebelum kembali menjelajahi seisi kamar. Pantas wajahnya semakin glowing, skin carinya segini banyaknya sama kayak yang di sana. Tak sampai di situ, isi lemari kaca yang berisi deretan sandal, sepatu maupun tas dan juga beberapa gaun mewah yang berjejer tidak luput dari penglihatannya. Matanya berpindah pada meja belajar di mana di sana banyak sekali foto Salsa bersama sahabatnya yang tersusun rapi menempel di dinding, ada pula gambar adiknya sendirian. Dia iri, sangat iri. Kenapa terus-terusan adiknya yang mendapatkan ini semua, seolah dunia tidak berpihak dan mempermainkan takdirnya yang selalu di bawah Salsa. Seandainya ia tidak menolak perjodohannya dulu, pasti yang terlelap di kasur itu adalah dirinya. Langkahnya berakhir di balkon kamar, di sana terpampang jelas pria yang baru saja membuat perhatiannya teralihkan sedang duduk di pinggiran kolam renang menyugar rambut ke belakang dan membersihkan air di wajah sebelum terjun kembali ke dalam kolam renang. Sudah 5 menit ia menikmati pemandangan indah tersebut sampai akhirnya iparnya keluar juga dari kolam. Tetesan air jatuh dari rambut hitamnya mengenai badan yang terlihat semakin putih bercahaya terkena pantulan sinar matahari membuat kakaknya Salsa lupa mengedipkan mata. Apalagi kali ini Faiz berenang tanpa atasan, terlihat sekali setiap inci dada bidangnya, hanya memakai celana yang masih sama saat Fanya baru datang. Tiba-tiba bisikan setan terdengar, ingin mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya, bukan milik adik tiri. Salsa yang merampas, dia hanya mengambil kepunyaannya. Ketampanan dan kemewahan. "Losa, kamu sudah bangun? Sini makan sama-sama," ajak Mahya yang sibuk menata piring untuk semua. Salsa tersenyum menuruni tangga dengan jari tangan menggenggam kuat telapak tangan suaminya. Empat mata menatap sebal kedua tangan yang saling bersatu tersebut meski keduanya sedang berada di samping pasangannya. "Iya Kak," Salsa kayak kelelawar kalau matahari sudah sembunyi dia baru terbangun. "Dan, sebentar lagi akan heboh sendiri minta keluar mencari mangsa," tawa Faiz terdengar menggema berhasil mengolok istrinya yang doyan sekali terlelap. Salsa yang jengkel langsung mencubit pinggang suaminya sebelum duduk di kursi yang sudah diundurkan Faiz. "Mau kemana?" tanya Faiz menahan lengan. "Ambil kedondong. Habiskan dulu makanannya. Pagi tidak makan, nanti aku ambilkan kedondongnya." Wanita muda itu menurut mengambilkan terlebih dulu nasi beserta lauk untuk suami sebelum mengisi piring miliknya. Kini sudah tidak lagi ragu untuk makan, tidak seperti dulu saat pertama tinggal di rumah besar ini. Orang-orang merasa ketir-ketir melihat ibu hamil dengan lahap memakan kedondong polosan itu bulat-bulat. Baik ipar maupun suami sudah menawarkan diri untuk memotong-motong kecil kedondong tersebut tapi ditolaknya. Bu Fani meminta putrinya selama hamil tinggal di kediaman beliau, tapi si menantu tidak mengizinkan beralasan terlalu jauh jika dirinya harus bolak-balik setiap hari dari kafe. Lebih baik Salsa tinggal di rumah orang tuanya, rumahnya lebih dekat. Dia tidak bisa membiarkan istrinya dan juga calon anak dekat-dekat dengan Bima, apalagi jauh dari pantauan. Aris pun mendukung, dia tahu yang dikhawatirkan iparnya setelah menyelidiki langsung dari tempat kuliah adik-adiknya dulu. Berdalih siap mengantar jika ibunya rindu kasihan Faiz bila harus setiap hari menempuh jarak jauh. Dia sudah 3 tahun keluar dari pekerjaannya sebagai pegawai di salah satu bank swasta. Lebih memilih membuka usaha sendiri padahal jabatan dan juga gajinya lumayan menggiurkan. Membuka usaha konter sendiri yang sudah lama ia impi-impikan, apalagi tempat usaha yang dipilihnya sangat strategis dekat rumah, depannya jalan raya, banyak orang berlalu lalang, waktunya pun juga lebih fleksibel. Bisa memiliki waktu banyak untuk menjaga dan siap siaga di saat jasanya dibutuhkan keluarga. Penghasilan tak kalah besar dari gajinya dulu, apalagi di konternya selain menjual beberapa merek smartphone, ia juga menyediakan aksesoris dan menerima jasa servis handphone maupun laptop. Bahkan keuntungannya sudah bisa ia belikan mobil untuk mengantar keluarganya kemanapun.
Benar omongan Faiz tadi. Tidak lama setelah keluarganya pamit pulang, Salsa mulai memainkan drama meminta suaminya menemani mengukur jalan. Namun sayang ibu mertua melarang menantunya keluar rumah jika ingin sesuatu, biar Faiz saja yang mencarikan. Terlalu khawatir akan kesehatan si menantu dan calon bakal cucu beliau. Salsa tidak berani membantah, hanya menangis sesenggukan di dalam kamar. Faiz yang gemas memakaikan jaket dan menggandeng keluar kamar. Menuruti tapi harus menggunakan mobil, tidak mau lagi menaiki motor selama kehamilan istrinya. Sudah ada 2 nyawa yang harus dijaga. Jadi mau tidak mau Salsa menurut daripada ia kepikiran terus ingin keluar. Losa, Salsa nangis. Kenapa? Mau kemana? Diusap pipi menantunya bingung. Marahin saja Emma. Bandel. Mau meletus kepala Faiz mendengar rengekannya, ini rengekan mamanya belum nanti si dedek. Kalau gak cinta sudah aku makan bulat-bulat, dicium pipi Salsa kasar di depan sang mama dan berakhir mendapatkan sikutan perut. Burumi tertawa geli melihat kelakuan anak dan menantu mengingatkan masa-masa saat mengandung dulu. Itu yang mama papa rasain dulu saat mengandung kamu. Aneh-aneh saja yang diminta. Jadi Faiz Emma yang salah?